Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam. Kalau di rumah sakit, nikmat sehat ya Pak. Kalau di kantor, nikmat kesempatan. Jadi harus lengkap kenikmatan yang selalu kita harapkan. Untuk apa? Agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah kasih kita nikmat iman, kasih nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita apa? Bentuk syukur kita yaitu takwa. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Syukur kita, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, temanya tentang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya, temanya tentang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, kalau kalian bersyukur atas pemberianku, maka akan aku tambahkan. Nabi Sulaiman diberikan kenikmatan, harta, kekuasaan, semuanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuktikan syukurnya, yaitu dia jadikan kekuasaannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lawannya siapa? Lawannya Fir'aun. Dikasih kerajaan, dikasih kekuatan, tetapi Fir'aun tidak bersyukur. Ya Pak? Jadi kita ketika diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu jabatan paling kecil lah, RT gitu, ketua RT. Itu kan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan kekuasaan sesuai dengan koridor-koridor Islam. Itu yang pertama. Contohnya Nabi Sulaiman. Kasih kaya, kasih jabatan, kasih semuanya. Dan istrinya paling banyak Pak. Ya, 1000. Istrinya 1000. Itu gimana giliran saya bingung juga. Karena kalau Nabi, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dikasih, dalam hadis, Nabi itu dikasih kekuatan 30 laki-laki yang kuat. Jadi satu Nabi itu kekuatan 30. Jadi Rasulullah istrinya banyak karena kekuatannya Masya Allah.
Kalau kita Bapak Ibu sekalian, kalau satu ya satu aja, karena nggak kuat. Ya Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, yang kufur Fir'aun, yang syukur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menggunakan kekayaannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sekarang lagi direbutin apa nih? Tanah suci, Pak. Haramain itu ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Mekah ada Ka'bah, Madinah ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah yang suci adalah Yerusalem. Di Yerusalem itu ada Masjid Al-Aqsa. Mbak, syukur deh yang sudah bisa melaksanakan paket umroh sekalian ibadah di Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Umat Islam dilarang. Ya, karena sudah dikuasai oleh mereka. Lalu sikap kita seperti apa? Ini sebagai saudara yang jauh di sana, yang sedang berperang, yang sedang mengalami kesulitan. Kita sebagai saudara seiman, kita sebagai saudara yang sama-sama Islam, bagaimana sikap kita? Pemerintah sudah mengutuk melalui presiden, melalui menteri luar negeri sudah mengutuk, tetapi memang keras kepala. Jadi bangsa Israel itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa berubah pendiriannya. Walaupun sudah banyak diturunkan para nabi dari keturunan bangsa Bani Israel, tetapi orang-orang Israel masih tetap sesat. Ya, kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu pengikut Nabi Musa diberi keselamatan. Ketika Nabi Musa sudah terpojok, ini di depan lautan nih. Bagaimana cara nyebrangnya? Nabi Musa minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah agar memukul dengan tongkatnya air laut, maka air laut itu terbuka, Pak, menjadi jalan buat Nabi Musa dan Bani Israel. Sudah sampai di ujung, Fir'aun dan bala tentaranya terkubur dalam lautan. Ada sebagian besar bangsa Bani Israel masih keras kepala. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang sudah dari sananya bangsa Bani Israel ini adalah bangsa yang nggak bisa diajak kompromi, yang nggak bisa diajak kerjasama. Mereka mengatakan kami ini bangsa terpilih, dipilih Tuhan. Padahal dipilih Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya itu harus beriman, harus melakukan amal kebaikan, harus melakukan nahi mungkar. Kalau tidak melakukan hal tersebut, terhapus. Maka Allah turunkan kembali, yaitu umat yang terbaik, yaitu umat Islam. Umat Islam umat yang terbaik, Pak. Karena kita selalu diingatkan oleh khotib Jumat agar melaksanakan takwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu kita termasuk umat-umat yang terbaik. Jadi sebenarnya umat Islam ini adalah umat-umat yang terbaik. Lalu sikap kita ketika ada saudara kita yang dijajah, yang ditindas, apakah kita harus datang ke sana? Kita doakan, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ketika Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menyampaikan dakwah dalam satu tempat yang lain, dan sahabat Rasulullah itu dibunuh, dibantai, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah langsung mengirim sahabatnya untuk menyerang satu kaum tersebut? Yang Rasulullah lakukan adalah melaksanakan doa dalam sholatnya, yaitu kunut nazilah. Maka seruan Dewan Masjid Indonesia mulai tanggal 7 Oktober ketika terjadinya perang, itu diserukan untuk umat Islam membaca kunut nazilah. Kunut memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terus, Pak. Nanti pertolongan Allah akan datang. Apakah Allah akan turunkan penyakit? Apakah Allah akan turunkan angin? Apakah Allah akan turunkan air? Apakah Allah akan turunkan api? Apakah Allah akan turunkan binatang? Itu semua adalah makhluknya Allah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita nggak sholat jamaah, waktu sholat kita baca kunut nazilah. Tanda kita merasa saudara kita dianiaya, kita bantu dengan doa. Rasulullah lakukan selama 1 bulan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dibunuh, yang dibantai, Rasulullah membaca doa kunut nazilah selama 1 bulan. Dan dalam doa kunut itu, Rasulullah meminta agar musuh Islam itu diberikan paceklik. Masya Allah. Paceklik itu artinya tidak ada pangan yang bisa dimakan oleh musuh. Jadi banyak caranya, Pak. Bapak kirimkan donasi, Bapak baca doa, dan Bapak mendukung. Itu merupakan sebuah support bagi saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlanjut lagi kepada nikmat syukur yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, ma'asyiral hadirin, selain bentuk bahwa Allah telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, wabil khusus, karena ini ceramahnya di masjid, Pak. Apalagi masjid di lingkungan rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit itu perlu dorongan spiritual. Nasihat. Mendapatkan sebuah nasihat itu adalah keutamaan untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban kita kepada saudara kita adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu seperti memberikan sebuah wejangan spiritual. Contoh Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan sholat, yang kita dapatkan adalah ketenangan. Enggak kenyang, Pak. Perut kita yang tadinya lapar, tetap lapar. Tadinya kita haus, tetap haus. Karena sholat itu bukan makanan fisik. Tapi sholat itu makanan ruhani. Kalau kita nggak pernah makan ruhani, Pak, nanti ruh kita kurus. Kurus itu banyak penyakitnya. Maka ketika kita lagi sakit, maka harus mendapatkan asumsi makanan berupa makanan spiritual. Salah satunya kita melaksanakan sholat, maka seorang spiritual, artinya seorang pembimbing rohani itu ketika menghadapi orang yang sedang sakit, itu diberikan motivasi untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dekat kepada Tuhan. Selalu dekat kepada penguasa yang menciptakan alam semesta ini. Kenapa diberikan motivasi seperti itu? Apakah motivasi spiritual akan memberikan kesembuhan? Pak, Bu, ini air, Bu, Pak. Ketika kita yakin air ini memberikan kesehatan buat kita, tetapi keyakinan pertama, ini kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hanya perantara. Ketika
ion positif yang ada dalam cairan badan kita ini kita semua cairan Pak isinya. 70% cairan. Darah, nanah, air yang ada di badan kita ini kalau diperas nih Pak, badan kita Pak, ini semuanya cairan Pak. Jadi ketika ion positif dalam cairan tubuh kita selalu berpikiran positif, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya insya Allah sehat. Ketika Bapak Ibu minum air putih ini, maka ion itu akan bertambah, menambah sehat lagi. Maka jangan pernah mengurangi ion positif dalam tubuh kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nasihatnya biasa, dimotivasi, ibu melaksanakan sholat, ibu berdoa, bapak mengaji dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan adalah ketenangan. Tenang Pak. Orang sakit itu sebenarnya bonus. Bonusnya apa? Tenang, nggak ada yang gangguin, nggak ada pekerjaan kantor. Ada nggak orang sakit ngurus pekerjaan kantor? Nggak ada. Tenang, nggak ngurus pekerjaan kantor, nggak ngurus rumah tangga, nggak ngurus lingkungan. Yang ada adalah diri dia sendiri. Maka ketika kita sakit lebih khusyuk. Imam Ali ketika berperang, beliau kena panah. Imam Ali, jangan dicabut dulu. Aku mau melaksanakan sholat. Ini nanti kalau dalam fikih beda lagi pendapat Pak. Kalau fikih kan harus bersih darahnya. Harus bersih baru melaksanakan sholat. Tetapi dalam keadaan genting, dalam perang, bagaimana luka itu harus disembuhkan dulu, maka Imam Ali melaksanakan sholat. Ketika Imam Ali melaksanakan sholat, pesannya nanti ketika aku sholat, cabut itu panahnya. Imam Ali sholat 2 rakaat. Baru rakaat pertengahan rakaat kedua, itu dicabut. Imam Ali tidak merasakan apa-apa. Teriak-teriak gitu. Karena tenang Bu, Bapak sekalian. Ini ketika kita bersyukur, kita buktikan syukur kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita tenang, khusyuk, itu insya Allah kesehatan ada dalam diri kita. Jadi biasanya kalau orang sakit itu hidupnya nggak tenang. Pak, saya sudah sholat Ustadz, sholat tahajud, sholat jamaah, sholat duha, semua sholat saya lakukan. Kok saya masih sakit? Koknya diilangin. Nabi Ayub diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala 7 tahun. Padahal Ayub itu super ibadahnya Pak. Tahajudnya, duhanya. Mungkin kalau sekarang tahajud atau duha. Tapi nabi-nabi terdahulu mereka melaksanakan sholat. Tetapi dengan syariat yang berbeda. Itu kurang apanya Nabi Ayub melaksanakan ibadah. Tapi kok Allah kasih penyakit kepada Nabi Ayub. Saya belum dikasih sakit aja, tapi kalau saya dikasih sakit, saya akan mencoba bagaimana sabarnya Nabi Ayub ketika mendapatkan penyakit. 7 tahun. Nikmatnya yang Allah berikan, banyak anak, banyak keluarga, dicabut semuanya. Punya harta, kekuasaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, Nabi Yusuf masih sehat, dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sakit. Tapi Nabi Ayub masih sabar. Tahun. Ketika kesabarannya itu Allah terima, Allah ganti semuanya. Sehat lagi. Kekayaannya dikasih lagi. Anak istrinya diberikan lagi. Tapi dengan kembalinya itu semua, ibadahnya Nabi Ayub makin taat. Saya punya kawan dan guru saya, namanya Kiai Haji Muhammad Mahdi, muadzin Masjid Istiqlal. Pernah sempat divonis mati karena sakit paru-paru. Dan waktu saya nengokin itu kurus Pak,
kurus banget. Dan mungkin ya cuma di kulit nempel tulang aja, itu sangat kurus. Tapi Ustadz Mahdi sabar, guru saya sabar. Menerima bahwa penyakit yang Allah berikan kepada saya, ini adalah sebuah nikmat. Dijalanin sama dia. Dia hanya minta sama gurunya ada beberapa amalan, dia baca amalan tersebut, dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang vonis mati itu hilang. Beliau sehat sampai sekarang. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita divonis oleh dokter, karena memang ada mukjizat. Terkadang dokter juga bingung, ini kok tiba-tiba kamu sembuh? Yang menyembuhkan diri kita adalah diri kita. Dokter, obat itu semua perantara. Tapi awal kesembuhan itu ada dari kita. Maka dari syukur, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kehusuan atau ketenangan. Dari kehusuan ketenangan kita akan mendapatkan mukjizat atau maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Nabi Ayub siapa yang nyembuhin? Sakit, semua badannya penyakit, bahkan dalam kisah itu banyak ulatnya, itu siapa yang nyembuhin? Bukan dokter, bukan obat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil air, perantaranya air, sama juga nanti perantaranya dokter sama obat, diambil air, lalu air itu dimandikan ke badan Nabi Ayub, maka Nabi Ayub menjadi sembuh. Begitu juga dengan kita ketika sakit, Bapak Ibu sekalian. Dokter, obat, perantara, seperti air tadi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asyifa. Nama masjidnya asyifa, penyembuh. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadikan Allah sebagai penyembuh segala penyakit, maka yang harus ada di keyakinan kita, kita akan sembuh, Allah akan memberikan kesembuhan, maka dokter dan obat sebagai perantaranya. Seperti tadi Nabi Ayub tidak tiba langsung sembuh, tapi ada perantaranya air, dokter dan obat adalah perantara kesembuhan yang Allah berikan kepada kita. Jadi syaratnya itu harus syukur dulu, harus melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan, kehusuan kepada kita. Dari ketenangan dan kehusuan itu, maka Allah akan berikan kesembuhan kepada kita. Jadi tahap yang pertama harus syukur, Pak. Bukti syukur kita melaksanakan perintahnya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bapak sholat sedang memuji Allah. Bapak melaksanakan puasa sedang menjalankan perintah Allah. Bapak sedang melaksanakan umroh, haji dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak bersedekah dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas lagi. Apa namanya? Wa tijaratan lan tabur. Ketika kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas niaga tersebut. Dan kayak gini, Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sholat nih, balasannya kan pahala. Balasan pahala itu seperti ketika transaksi jual beli, saya jual, maka saya beli. Ketika kita sholat, kita dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya dapat pahala saja? Ternyata dari ibadah yang kita lakukan, Allah balas. Bukan balasan berupa uang, Pak. Uang kecil. Kalau dikasih penyakit uangnya banyak, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka yang terakhir yang harus kita lakukan untuk kesembuhan diri kita
kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Ayub. Dan ketika kita diberi kekuasaan, diberikan jabatan, lihatlah bagaimana kebijakan Nabi Sulaiman. Jadi sebenarnya para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sejarah yang dapat kita baca, yang dapat kita contoh. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita. Keselamatan di mana? Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, untuk keselamatan diri kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir kita baca doa, kita baca surah Al-Fatihah. Kemarin saya diijazahkan oleh guru saya, Kiai Abdul Halim, untuk membantu saudara kita di Palestina. Kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, tapi diulang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali. Terus saya baca surah Al-Fil, kan surah Al-Fil itu surat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika pasukan bergajah mau merusak Ka'bah. Baca surah Al-Fil, nanti di ayat keempat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Nah, baca tarmihimnya 7 kali. Ini langsung ijazah kemarin sore Pak, saya dengar dari beliau. Tarmihim bacanya 7 kali. Bisa ya Ibu Bapak sekalian ya, kita niatkan sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang mengalami kesulitan di Palestina, Allah bantu dan Allah beri keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan surah kedua yaitu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.